udah lelah dia. Kok Keren. Soalnya di luar itu ke Belanda. mahan weru becocok. Parah. Pik Bondris Medan area. Mang jasa apa? Kalian ngerti gak sih pertempuran Medan Area? Bener sih. Dan area. Kita iku lho sing pemimpinnya iku tekan Inggris, Ted Kelly. Oh, si Ted Kelly. Iya. Tahu. Mau diceritain? Iya, mau. Spill. Kronologi pertempuran Medan. Jadi, ini tuh terjadi setelah kemerdekaan Indonesia di tahun tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Itu kan udah diproklamasikan kalau kita merdeka. Nah, tapi di Medan itu baru sampai kabarnya setelah 10 hari. Kok suwi? Iya, karena kan zaman dulu belum ada penyebar berita kayak HP, internet atau telepon. Iya, masuk akal. Jadi lama, mungkin mereka dapat beritanya dari mulut Orang ke orang. mulut. Jadi agak lama. Nah, mereka baru tahu itu tanggal 27 Agustus 1945. Terus tanggal berapa ya? 9 Oktober si Ted Kelly itu turun ke Medan buat minta izin ke Gubernur Sumut alias Sumatera Utara yang namanya Tengku Muhammad Hasan. Dia minta izin buat bebasin kawannya yang ditawan tentara Jepang di Indonesia. Oh gitu. Izinnya sih kayak gitu, tapi nyatanya dia bohong, dimana dia malah bawa Nica sama KNIL buat nyerang Indonesia lagi. Nica tuh siapa? Nica itu tentaranya itu Belanda. Oh. Jadi dia malah balik lagi buat jajah Indonesia. Nah, terus si Ted Kelly itu malah bikin markas di hotelnya di Jalan Bali. Gak tahu itu hotel namanya apa. Dia malah bikin markas di situ. Terus tentara yang udah dibebasin dari Jepang tadi itu dikasih senjata lagi buat jaga sekitar hotel situ, buat merang lagi. Itu kan masih tanggal 9 Oktober. Awalnya sih sekitaran warga sekitarku ya biasa-biasa aja, mungkin cuman netap bentar gitu kan. Ternyata pas tanggal 13 Oktober dimulailah aksinya, di mana ada pemuda Indonesia yang lewat di depan hotel itu, terus malah mereka cegat, ya mereka hentikan, terus kayak dibully. Lah, kok gitu? Iya kan dia pakai kopiah gitu kan. Nah itu kan ada lambang Indonesianya gitu loh. Itu Iya. diambil terus diinjek-injek dan kayak lencana gitu ya. Itu malah disuruh makan. Iya. Parah sih. Nah terus warga sekitar yang lihat kan kayak kesel gitu ya. Kok Ya jelas kok lah. kayak gitu? Kok temanku dibully? Akhirnya mereka nyerbu hotel itu pada tanggal 15 Oktober. Gitu. Nah, berita itu tuh tersebar ke seluruh Sumatera. Gitu. Terus karena penyerbuan itu di tanggal 15 Oktober, banyak tentara Inggris yang mati. Ada totalnya tuh 95 orang. Mati. Iya, sedangkan orang Indonesia tahu gak sih? Cuman mati satu doang. Dan Lah, yang kok luka menang ringan dong? satu. Iya. Gigi. Padahal mereka cuman pakai bambu runcing. Wah, keren. Iya. Terus habis itu Gila sih. karena si sekutu Belanda sama Inggris tuh kesel kan, kok kita kalah, kita diserbu gitu kan. Akhirnya Ted Kelly itu ngeluarin ultimatum pertama Kapan itu? tanggal 18 Oktober. Karena setelah itu karena Indonesia kayak Bapak gak usah dirungokno gitu, gak usah didengerin gitu. Terus Ted Kelly tuh makin kesel kan, mereka kan terus tarung gitu kan. Ted Kelly makin terus ngeluarin ultimatum kedua di tanggal 1 Desember beserta dia itu buat boundaries Medan Area, Big Boundaries Medan Area, buat ngetandain sebagian dari Medan itu punya mereka, jadi kayak dimonopoli gitu loh. Oh, wilayahnya. Ya gitu, jahat banget ya.
Iku kayak aku tahu lanjutannya deh. Jadi kayak pertempuran iku berlanjut sampai tahun depan bahkan pas tahun 1946. Sekutu itu masih nyerang Medan sampai 1946. Nah, pas April bahkan Medan itu terdesak. Terus mereka pindah ke Pematang Siantar. Jadi kayak administrasi, terus pemerintah sama militernya tuh pindah ke situ soalnya terdesak. Berarti mereka kayak milih lebih yang aman gitu. Bahkan Medan itu sampai kayak sepi gitu loh. Gak ono penduduknya. Cuma Jadi dikuasai cuma itu tinggal Belanda. orang Belanda tadi. Benar. Terus mereka kan udah mulai Medan itu udah mulai kayak kehilangan pemimpin-pemimpin mereka gara-gara kalah pertempuran. Sampai tahun berikutnya enggak sih Agustus 1946 mereka itu mendirikan suatu organisasi yang namanya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan. Iku dipimpin sama Kapten Nip Karim. Baru mereka nyerang balik sampai tahun depannya. Kan banyak pertempuran itu. Sampai Februari 1947 mereka mulai negosiasi buat berhenti pertempuran. Itu ditengahi sama Komite Gencatan Senjata. Nggak sampai di situ, pertempuran nggak berakhir gitu aja. Sampai bulan Maret tanggal 10 itu baru penetapan batas-batas wilayah milik Belanda, Sekutu sama milik Indonesia sendiri. Itu tahun berapa? 1947. 2 tahun setelah itu bahkan masih bertempur. Terus Sampai segitu. iku kayak Belanda gak puas sama keputusan 10 Maret tadi. Sampai 4 bulan kemudian baru yang di Medan pertempurannya berakhir, tapi Belanda ganti melakukan agresi militer ke-1. Oh gitu. Terus Inggrisnya sebenarnya udah balik dan menyerahkan kekuasaan di Indonesia itu ke Belanda. Capek. udah lelah dia. Iya. Latar belakang pertempuran Medan. Nah, terus intinya latar belakangnya apa? Setauku sih latar belakang perangnya kayak bekas tawanan orang Belanda yang ditawan oleh Jepang. Itu kan udah dibebasin. Lah malah dia itu sewenang-wenang ke orang Indonesia, kayak ngebully orang jalan kaki depan hotel gitu tadi. Iya sih tadi. Parah Iya. sih. Terus juga ultimatum yang dicetuskan oleh Ted Kelly itu agar pemuda menyerahkan senjata. Terus juga pemberian fixed boundaries Medan area oleh Sekutu secara sepihak. Jadi yang ditandain itu. di Medan nggak terima lah wilayahnya ke monopoli itu. Iya pasti sih benar-benar. Isi ultimatum pertempuran Medan. Mau kan Sabrina Mbak Irfan enek ngomong ultimatum. Itu apa sih? Nah, ultimatum itu kan ada 2 dan diciptakan oleh Ted Kelly. Nah, yang pertama itu tanggal 18 Oktober. Nah, di situ Belanda nyuruh orang Indo untuk nyerahin senjatanya karena mereka nggak mau kalah kan, makanya nyerahin senjatanya. Tapi di situ tuh orang Indo tuh nggak mau nyerahin senjatanya. Kenapa? Ya mereka mungkin punya prinsip kalau larangan adalah perintah. Sampai sekarang ya. Sekarang Bisa jadi. bilangin nggak bisa. Terus yang kedua, Terus kedua tanggal 13 Desember. Nah, di situ tuh Belanda. Iya, Belanda sama Inggris sih. Belanda sama Inggris mulai maksa sama ngancem kalau nggak nyerahin senjata. Karena kesel orang Indo nggak nurutin. Iya, nggak nurutin. Ngancem bakal hukuman tembak mati kalau nggak nyerahin senjata. Berarti yang punya senjata bakal ditembak gitu. Iya. Apapun senjatanya. Sampai sejauh 8,5 km di luar area. Berarti kalau misalkan di luar kota, meskipun di luar kota tapi tetap 8,5. Masih ditembak. Masih dihukum tembak. Parah. Tokoh penting dalam pertempuran Medan. Jare Intan kan. Ngerti apa nama tokoh-tokoh he. Iku sopo ae sih? Aku ngertine cuman Ted Kelly loh, sing pemimpin Inggris itu tok lho. Aku malah meru becoto. Sopo bejo? Alah kere-kere kok tak ceritani. Saiki rumono Intan sik ae. Tadi toko iku enek si Brigjen Ted Kelly ku mang. Terus Ahmad Thohir, Abdul Karim,
ambek Dr. Ferdinand, terus R. Suharjo, ambek Maijen Suharjo Harjo. Terus enek maneh pengaruh peran pemuda teko kuno iku diantarae Pesindo atau Pemuda Republik Indonesia Sumatera Timur, Napindo Nasional Pelopor Indonesia, Barisan Merah, Hizbullah, ambek Pemuda Partindo. Yalah. Oke yo. Berarti keren banget ya solidaritasnya Indonesia itu. Wih, Sampai- jelas. Yo jelas lah. Sampai sekarang. Bener-bener perjuangan banget. Sik. Mang iku bejo sapa? Pertempuran lain di Sumatera. Sapa iku bejo? Oh iya bejo. Bejo, itu salah satu pejuang nang Sumatera di luar Medan. Nah, dia pas denger orang Medan yang dibully di depan hotel tadi, dia itu punya ide. Terus dia ngajak kawan-kawannya buat nyerang markas Jepang dan ngambil senjatanya. Buat apa ngambil? Ya, buat merangi Belanda. Soalnya Waduh, keren. soalnya di luar Medan itu juga ada pertempuran. Wah, di Sumatera semua itu tempur juga. Iya. Wah, berarti gak nak Medan tok ya. Iya. Jombol ku ono. Loh, selain itu pas tanggal 17 Oktober oleh Wiji dan Zainal kan Belanda sama Inggris pernah nyerang masjid gitu kan. Lah, terus dibales lah sama Wiji dan Zainal tadi. Terus pada tanggal 20 Oktober itu Jalan Dati dan sedang dihancurkan oleh Belanda. Malah, berarti parah sih yo kayak sampai ndek endi-endi yo kayak gitu. Jadi nggak di Medan doang Ono lainnya pertempurannya. gak ngono ku? Ya di luar Jawa juga kayak Bandung. Walah, terus sendek sekitar Sumatera ono nek gak? Ono lho. Tanggal 2 Desember iku ono penyerangan teko serdadu Inggris sing lagi ngumbat trek. Dan iku diserang karo TKR. Terus marang ngono enek maneh pengepungan bioskop Oranye. Oh. TKR itu nama TNI yang dulu ya. Iya, benar-benar. Kalau nggak Belum salah ada itu TNI. cuman 2 orang sing ngubah truk. Heeh. Oh. Main nyerbu. Tapi dikeroyok sampai Iya sih, iya. Iya sih, tapi nek gak ngono ya gak menang. Tapi ada bentrokan lainnya. Duh, Itu tanggal 7, 8, 9 Desember. Nah di situ tuh TKR itu menyerang sekutu. Oh, Terus 10 Desember menyerang markas TKR di Delhi Tua. Terus kamu nak takokne gak? Kayaknya nek takokno. Ada yang kurang mengerti. Iya, mumpun jek bareng kan iso kita nyari bareng Iya. info-info yo. Bermanfaat sih ngobrolin. Apa? Behind the scene. You're my friend now. We're having soft tacos later. Aku namanya Jo. Ternyata pertempuran itu gak berhenti sampai situ. Bahkan sampai tahun depannya tahun 19. Yo, mereka kewalahan dari segi